konten kali ini kita akan... Enggak. Masa kayak gitu? Coba lebih kayak... Kalau mau tahu update progres terbaru... Enggak. Fontnya jelek banget. Ya ampun, font doang. Harusnya kita fokus ke isi kontennya. Ih, yang ngomong gini mah aku. Harusnya kita fokus ke isi kontennya. Kok jadi pusing gini ya? Iya ya, apa kita langsung ke lapangan aja? Yuk. Nah, sebenarnya kita mau ngasih tahu pekerjaan perbaikan badan jalan ruas Jalan Sukabumi Sagaranten di kilometer berikut. Progresnya telah mencapai 23,5% per tanggal 27 Juli 2025. Kepanjangan? Yuk aja yuk. Oh iya, perbaikan badan jalan ini sangat penting dalam konstruksi jalan, agar jalan tersebut memiliki daya dukung yang memadai dan tahan terhadap beban lalu lintas serta kondisi lingkungan. Dengan total panjang penanganan 0,365 km dan mampu menyerap APBD sebesar 7,626 miliar rupiah. Menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 109. Nah, ruas jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Semakin banyak jalan yang terkoneksi, maka aktivitas warga makin lancar. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Izin Pak Gub, cuman ini dari tahun ke tahun Pak Gub kami informasikan terkait dengan usulan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat khusus infrastruktur jalan 2025 kita tidak sama sekali mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi. Iya, 2025 itu untuk seluruh kabupaten kota kita tunda dulu, Pak. Siap Pak Gub. Kenapa kita tunda dulu? Karena kita ingin melakukan evaluasi dan yang paling utama kita ingin menyelesaikan yang provinsi dulu. Siap Pak Gub. Yang menjadi kewajiban kita. Setelah itu kita ingin melakukan evaluasi karena selama ini bantuan gubernur ini, bantuan keuangannya tidak berkeadilan. Ada yang dapat ratus-ratus, ada yang kabupatennya nol, nggak kebagian. Sehingga kita ingin evaluasi dan kemudian lagi dibuat model apa yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan problem. Siapa? Karena yang Cirebon juga berproblem. Dari 19 miliar hasil auditnya saya lihat yang dikerjakannya cuma 9. 11-nya hilang. Nah, saya tidak mau lagi terjadi peristiwa itu yang mengakibatkan korban. Korbannya adalah kepala dinasnya, gitu loh Pak. Kan Bapak juga nggak mau kok jadi korban kan? Nah, pokoknya bantuan keuangannya sudah tidak ada kaitan lagi nanti dengan urusan yang seperti itu, yang membebani para kepala dinasnya. Terima uang tapi harus terima resiko kan, capek Pak. Ya. Satu lagi Pak Gub, barangkali bisa teralokasikan karena dari 131 miliar 2025 ini kita bisa merekonstruksi hanya 47 km Pak Gub untuk kegiatan jalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi kami memohon, kami sudah melakukan proses usulan 2025 realisasi 2026 untuk penanganan jalan usulan 12 ruas Pak dengan alokasi anggaran 109,1 miliar. Kemudian yang kedua, penanganan irigasi usulan 43 lokasi dengan alokasi anggaran 29,6 miliar. Itu sudah terikut di SPD. Ya, jadi yang paling utama begini, bahwa kita ini kan hari ini bahasa orang Sunda mau sapa pahit sama manis. Ya, dulu bahwa Provinsi Jawa Barat itu memiliki komitmen bahwa Jabar ini bareng karena provinsi ini nggak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah kabupaten, kota, dan desa. Nah, kita berkomitmen untuk mendistribusikan seluruh alokasi belanja di provinsi itu pertama menyelesaikan apa yang menjadi tugas Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, menyelesaikan apa yang menjadi tugas kabupaten kota. Tetapi di balik itu kita juga ingin melihat postur kedalaman anggarannya.
Jangan sampai ada satu sisi ingin minta bantuan dari provinsi alokasi pembiayaan, tapi pembiayaan di kabupaten kotanya itu digunakan bukan yang tidak penting, karena di provinsi sudah yang nggak ada penting sudah nggak ada lagi sekarang. Kita udah clear semuanya dibukain, kemudian ya sehingga makanya tadi rasionya kepala Bapeda, saya minta kalau Kabupaten Subang 3,2 mampu menganggarkan jalan hampir 400 miliar, 300 berapa? 360 miliar loh itu APBD murninya. Nah kemudian Purwakarta bisa hampir Purwakarta enggak lah 250 miliaran 250 miliar untuk APBD Purwakarta yang hanya 2,25 triliun. Nah ini kan 4,2 nih, masa 4,2 anggarannya jalannya di bawah 300. Nah, periksa dulu Pak, pasti banyak yang disembunyiin. Kalau Bapak kagok, nanti tim kita bantu Pak. Jadi Bapak punya alasan, yang nyoretinnya dari provinsi gitu, biar Pak Bupatinya nggak dimarahin kepala dinasnya. Pasti begini-gini nih kalau dicoretin, tahu saya. Itu yang saya, tahu saya. Ya, kita bareng-bareng Pak, agar Pak Bupati ini periode yang kedua ini Cirebon, jos. Nah persoalan nanti berikutnya ditulisin nama Ibu Bupatinya atau siapapun, bagi saya nggak ada masalah. Ya Pak, kita bareng loh Mbak. Termasuk misalnya nanti kita ini ada insentif untuk pendidik kusta, Pak. Misalnya kayak di sebelah sini saya udah bagi dua sama bupatinya. Misalnya kusta, oke, tiap bulan kasih insentif sampai sembuh 1 jutaan. Gope bupati, gubernur 500. Kemudian tenaga pendampingnya nanti kalau sudah sembuh dikasih bonus 10 juta. Karena biar orang tuh semangat untuk menyelesaikan berbagai problem yang terjadi sekarang. Nah, Cirebon itu termasuk kabupaten yang kaya dibanding Majalengka, Kuningan, pendapatan juga 1 triliun. Kaya karena luas wilayahnya, hotelnya banyak dan selalu penuh. Saya tahu di Cirebon itu. Rumah makannya, pajak restorannya juga tinggi. Pak Bupati itu ya? Ya Bu, gimana Bu? Yang terkait tadi kematian ibu, sampai dengan bulan Juni ada 10 kematian ibu. Ya kecil lah ya. Kemudian yang bayi 130. Untuk kematian ibu sampai dengan bulan Juni ada 10. Kemudian yang bayinya 133. Kemudian yang terkait dengan stunting, prevalensi stunting, kita Kabupaten Cirebon belum ada angkanya yang hasil survei SSGI, karena itu 5 kabupaten kota katanya yang belum keluar Pak Gubernur, termasuk Cirebon. Tetapi hasil dari setiap bulan penimbangan balita itu dari 152.488 balita yang ditimbang, itu ada balita stuntingnya 13.080 atau 8,5%. Iya. Pak Bupati berapa ditimbang kemarin? Oke, yang berikutnya Pak Bupati untuk memacu para kepala desa agar menata desanya dengan baik. Nanti per 1 Agustus Pak Bupati bikin lomba desa untuk mencari juara kecamatan. Nanti seluruh kategori pembangunan masuk, kebersihan, keluarga berencana, angka kematian ibu dan anak, terus kemudian pertumbuhan ekonomi, lamanya sekolah, pokoknya kategori pembangunan semuanya masuk. Nanti juara kecamatannya di tahun 2026 akan diberi stimulus 200 juta. Pasti semangat Pak. Nanti dikasih bantuan keuangan desa 100-200 juta untuk pembangunan, bukan untuk apapun ya, dalam bentuk program kan itu. Nah kemudian nanti di tingkat kecamatan di bulan September Bapak bikin lomba tingkat kabupaten. Lomba tingkat kabupaten nanti berarti mereka yang juara kecamatan yang dilombakan. Nah nanti juara kabupatennya itu mendapat stimulus 1 miliar Pak. Stimulus pembangunannya. Jadi Bapak nggak usah ngeluarin biaya, semuanya dari kita. Semua. Tapi panitia segala macam Bapak yang punya, kalau itu kan tingkatnya. Kalau provinsi kita yang punya. Nah kemudian nanti juara pembangunan desa tingkat kabupaten akan dilombakan di tingkat provinsi. Nanti tingkat provinsi mendapat stimulus 7,5 miliar Pak, anggaran pembangunannya. Gitu. Nanti dibuat sehingga desa-desa itu nanti bersih, tertata, kemudian ekonominya tumbuh, kepala desanya semangat untuk
menurunkan angka stunting segala macam. Nah ini kan di kita ini dulu lomba desa nggak semangat karena nggak ada hadiahnya. Hadiahnya cuma dikasih piala. Nanti ada spirit, Pak. Tapi kalau bupati mau nambahin biar tambah juaranya dari bupati, mah enggak. Nah kita provinsi menyiapkan itu. Nah, jadi nanti kejuaraannya bulan Agustus itu akan diumumkan nanti di bulan September awal itu juara kecamatan, bulan September juara kabupaten, kemudian bulan November diumumkan bulan Desember itu juara provinsi. Dan nanti insya Allah desa-desanya akan bersih, tertata karena orang semangat. Dan kemudian nanti kepala Bapedanya jangan sungkan untuk mengumumkan desa terburuk. Boleh umumin, ya kan? Jangan yang baik, yang buruk juga umumin. Kubunya yang malas, kemudian masyarakatnya kotor, lingkungannya diumumin, Pak. Gitu, umumin. 10 terbaik, 10 terburuk ya bagus. Ya boleh terburuk. Dan kemudian tambah satu lagi diselipin, Pak, dilombain nanti adalah rumah sehat, sederhana, Pak, jangan yang mewah. Jadi yang misalnya dikasih kategori rumah dengan nilai 400 juta ke bawah atau 300 juta ke bawah, itu dilombain rumah yang paling sehat. Nanti saya kasih juaranya juga, dilombain antar kecamatan, nanti juara kabupaten, nanti rumah sehat terbaik provinsi Jawa Barat. Dan nanti kita kasih hadiah besar juga. Ini biar pada semangat semuanya. Berarti gitu Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Nanti berbagai hal Bapedanya berkomunikasi dengan Bapeda Provinsi Jabar. Nanti kita bersama-sama tahun depan untuk menyelesaikan ruang kelas, jalan, irigasi, kemudian menyelesaikan masalah penyakit yang ada di masyarakat, kemudian menyelesaikan nah terakhir sampah di Cirebon berproblem enggak? Silahkan sampah, karena ini menjadi sorotan kita juga. Selama ini TPA-nya di mana? TPA-nya termasuk yang ditegur oleh KLHK enggak? Izin Bang, data yang kami terima dari teman-teman dinas LH 1.400 ton per hari. Baru terlayani 400-an ton. 1000-nya kemana larinya? Belum dikelola oleh kami, belum dilayani oleh kami. Semuanya di masing-masing rumah, pinggir jalan dan seterusnya, di saluran, di sungai dan seterusnya. Yang kedua, yang TPA, kami baru punya satu Pak Gub di wilayah timur, namanya TPA Gubandeleng. Di wilayah barat ada satu punya desa, lahan desa yang kami sewa dan rencana 2 tahun ke depan akan habis sewanya. Di wilayah barat kami sedang menunggu sebetulnya TPA regional Cirebon Raya yang 5-10 tahun kemarin digadang-gadang oleh provinsi, tempatnya di Kecamatan Gempol, Ciwaringin. Tapi sampai hari ini Pak Gub, kami menunggu, tapi belum juga ada kabar. Pusing kali provinsinya. Mungkin. Sehingga kami juga menjadi ragu untuk pengadaan lahan di wilayah barat. Ada calon lokasi yang sedang kami bidik dan sudah kami anggarkan. Tapi khawatir juga ini kalau provinsinya jadi nanti double lokasi gitu. Jadi mohon arahan Pak Gub, kira-kira untuk yang TPA regional. Di luar Cirebon Raya, apa rencana Bapak untuk menutup 1000 ton itu? Ya, Pantesan di Cirebon sampahnya banyak banget. Langkah yang sudah dan sedang akan kami lakukan, tempo hari Pak Bupati sudah MOU dengan salah satu investor namanya PT Global Investama. Komitmennya adalah sampah akan diolah menjadi sumber energi terbarukan. Ya. Kemarin sudah ya Pak Bupati ya. Kemudian yang kedua, kami sedang mengembangkan di tiap desa bank sampah untuk bisa mengekonomikan sampah ekonomi dan sampah yang tidak ekonomis. Itu juga sudah kami lakukan. Yang ketiga, TPS tingkat kecamatan Pak Gub. Ini juga untuk melayani satu desa kami tetapkan untuk melayani beberapa desa yang di kecamatan. Itu beberapa langkah, termasuk yang edukasi di tiap sekolah. Gimana kalau kita bikin pengelolaan sampah di masing-masing desa saja?
Misalnya begini, kalau seperti itu polanya. Di 2026, bantuan gubernur untuk desa di Kabupaten Cirebon fokusnya satu aja, membangun tempat pengelolaan sampah. Biar masalah selesai. Nah, tinggal dihitung kalau tempat pengelolaan sampah di desa itu butuh berapa biaya, kan gitu. Itu Pak. Iya, sepakat. Itu aja. Jadi biar uangnya tercecer, misalnya kita kasih lah misalnya rata-rata 200 juta, 250 juta, tapi fokus hanya untuk satu kegiatannya adalah tempat pengelolaan sampah desa. Selesai. Kalau tempat pengelolaan sampah desanya, tempat desanya misalnya mereka beli alat apa? Ya Pak ya, yang pembakaran sampah itu kan, beli alat apa? Atau uang itu mereka bikin korporasi sendiri. Beberapa desa bikin korporasi sendiri, bikin pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi yang skalanya kecil, kan bisa tuh ada yang hanya dengan biaya 10 miliar, itu ada Pak, itu bisa Pak. Nah kita bikin begitu aja, bikin coba petanya lingkungan hidup ya. Kan ada alat yang tidak terlalu mahal, yang dikembangin begitu sampah dengan 10 miliar itu bisa melayani. Tapi kan kalau desa-desanya terkoneksi, misalnya 3 kecamatan, 1 pengelolaan, 3 kecamatan, 1 pengelolaan, kayaknya selesai itu. Coba nanti dipetakan yang seperti itu. Kalau saya sih cenderung sampah itu diurai di wilayahnya masing-masing. Ya Pak? Ya, baik Pak Gub. Kebijakan Pak Bupati memang dari periode pertama beliau sudah meminta kepada seluruh perangkat desa sungkra tuntas di desa. Sebetulnya sudah ada move politiknya sudah, tapi ternyata banyak juga desa yang tidak memiliki lahan untuk tempat pengolahan sampah, terutama di wilayah-wilayah perkotaan. Contoh yang paling mudah di wilayah perbatasan kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Itu sudah rasanya pemerintah desa mengalami kesulitan mencari lahan untuk pengadaan. Berapa desa? Iya betul, sehingga kami mengajak ke beberapa lokasi yang mengalami kesulitan lahan. Ada satu komunal, beberapa desa dilakukan itu. 2026 sedang akan kami cobakan Pak Gub, ada satu alat yang sudah diuji cobakan di Kota Bandung sebetulnya, namanya Motah. Udah itu ada kita juga Pak. Ya, izin Pak Gub, kami kalau boleh anggarannya dari gubernur kami tempatkan di 40 desa. 1,5 miliar kali 40 cuma 60 miliar. Saya kira itu ya. Ya kan gubernur banyak duitnya. Cirebon duitnya banyak, 4,2 triliun. Kan habis buat pegawai. Pegawai kita banyak, 15.000. Jadi saya kira layak kalau belanja pegawainya besar. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini hari ini ada ide yang masalah sampah ya. Nanti kita petakan dengan baik. Silakan Bu. Hatur nuhun Pak Gub, Pak Bupati dan rekan-rekan sekalian. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada Pak, Undang-Undang 18/2008, bahwa memang pengelolaan sampah itu adalah diutamakan di hulu Pak, begitu, di kabupaten kota. Jadi sebenarnya pengolahan sampah regional itu tidak menjadi yang utama, tetapi memang itu adalah untuk mengolah apabila memang yang tidak terkelola di kabupaten kota dan apabila memang dinilai urgensinya tinggi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bahwa kaitannya dengan TPA yang terkena sanksi administratif, mohon maaf Pak Bupati, begitu. Jadi untuk TPA Cirebon ini juga sama, sudah terkena sanksi administratif dari Menteri LH, dan kami sudah melaksanakan rakor untuk progres dari pelaksanaan pemenuhan SA tersebut dengan DLH Kabupaten Kota, dan kami melihat bahwa progres dari Kabupaten Cirebon ini masih di 17% Pak. Jadi tentunya kita tidak berharap bahwa status administrasi ini akan naik, begitu ya Pak ya. Jadi memang menjadi komitmen kita bagaimana untuk bisa mengelola TPA yang ada agar bisa memenuhi sanksi administratifnya. Salah satunya adalah bagaimana TPA yang sudah overload ataupun yang saat ini sifatnya overdumping bisa bisa dilakukan sanitary landfill atau minimal kontrol landfill. Jadi ada pengadaan terkait dengan tanah penguruk
Dan juga kemarin juga kami mendes dari kabupaten, dari DLH, begitu kebutuhannya adalah di alat berat dan lain-lain. Memang dibutuhkan komitmen anggaran Pak, kaitannya dengan pengolahan sampah ini. Dan kemudian juga terkait dengan progres Cirebon Raya, izin Pak Gubernur melaporkan juga bahwa saat ini di tahun 2025 progres yang sudah dilakukan di Cirebon Raya adalah kita sedang melaksanakan review DED. Ini juga bekerjasama dengan Korea ya, bersama-sama dengan teman-teman. Koreanya Korea bener apa Korea ya politik? Betul Pak, jadi kita memang banyak dibantu juga terkait dengan studi-studinya seperti itu. Koreanya Korea bener, Korea Selatan, apa Korea yang di politik? Kan di politik ada Korea. Nah, Sibuk ngerti. ya, seperti itu Pak. Dan yang sudah dilaksanakan juga saat ini adalah program kerjasama untuk lahannya dengan Perhutani untuk PPKH, dan saat ini juga sudah dilaksanakan untuk pembayaran ganti rugi tegakan atau biaya investasi PPKH. Jadi memang untuk progres sampai terbentuk begitu Pak memang masih cukup panjang begitu, karena memang kita baru mulai untuk lahan dan juga untuk pra FSD-nya. Barangkali demikian Pak Gubernur. Atau nuhun. Udah dengan LH bikin aja Pak. Ada induk yang cabang-cabang ini bikin yang kecil-kecil. Jumlahnya banyak dan itu bisa memanfaatkan dana patungan yang nanti dikirim melalui dana desa, bantuan gubernur, dan bisa jadi bantuan bupati wali kota. Bahkan bisa jadi juga bantuan dana desa pemerintah pusat. Saya mau lobby agar mulai difokuskan pada bidang-bidang. Tahun ini selesai infrastruktur, tahun ini selesai sampah. Karena kalau modelnya gitu terus Pak, itu dana desa selesai Pak, hilang terus. Gitu kan. Kak, pajak motor aku udah dibayarin belum? Aduh, lupa. Ih, kan mau ngajang ke warga. Sekarang. Aduh, harus ke Samsat dulu. Gimana ngajang ke warganya?